Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk merepresentasikan hasil diskusi kami pada kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Perli selaku pengampu mata kuliah Kimia Inti yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun nantinya kami akan membahas tentang karakteristik kestabilan inti yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Sulistianingsih, ada Melati Auliasani dan Reza Hanagani Humaira. Next. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita saksikan terlebih dahulu mengenai peluruhan radioaktif yang nantinya video ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Boleh ditayangkan? Nah, mungkin itu dia ya video yang telah disajikan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai isi videonya tersebut oleh rekan saya. Kepada Sani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kestabilan inti, di mana inti stabil adalah inti yang tidak dapat secara spontan meluruh atau berubah, di mana definisi kestabilan yang paling mengkhusus itu merupakan kemampuan inti meluruh dengan jenis peluruhan tertentu. Nah, sebagai contohnya itu, tidak dapat meluruhnya secara spontan dengan mengisikan betamin atau beta plus. Agar proses peluruhan tersebut terjadi, maka ke dalam sistem tersebut harus diberikan energi yang disebut dengan kestabilan beta. Tetapi uranium sendiri itu tidak stabil terhadap peluruhan alfa karena dapat mengemisikan partikel alfa secara spontan yang disertai dengan pelepasan energi, di mana energi tersebut hampir semua berupa energi kinetik partikel alfa. Di samping itu juga secara spontan membelah menjadi dua inti yang lebih kecil yang ukurannya hampir sama dengan membebaskan energi. Nah, kestabilan inti terhadap jenis peluruhan tertentu dapat diketahui dengan memperhatikan massa total inti mula-mula dengan massa total inti hasil. Jika perubahan inti berlangsung secara eksotermik atau perubahan spontan, maka massa total hasil harus dikurang daripada massa total inti mula-mula. Nah, di sini juga kestabilan inti itu tidak hanya dipengaruhi oleh angka banding proton dan neutron, tetapi dipengaruhi juga oleh ganjil genapnya jumlah proton dan neutron di dalam inti, di mana kestabilan inti ini berdasarkan ganjil genapnya jumlah proton dan neutron. Boleh next. Adapun ya di sini faktor-faktor mengenai kestabilan inti. Yang pertama itu ada rasio proton dan neutron, di mana inti atom yang stabil memiliki rasio proton dan neutron yang seimbang. Rasio ini bervariasi tergantung pada jumlah massa dan nomor atom inti tersebut. Inti atom yang memiliki jumlah neutron terlalu sedikit atau terlalu banyak dapat mengalami peluruhan radioaktif. Yang kedua yaitu kekuatan gaya nuklir. Gaya nuklir merupakan gaya kuat yang berfungsi untuk mempertahankan proton dan neutron di dalam inti atom. Gaya ini sangat penting untuk menjaga kestabilan inti atom. Jika kekuatan gaya nuklir terlalu lemah, inti atom juga dapat mengalami peluruhan. Lalu yang ketiga ada energi ikatan nuklir, di mana energi ikatan nuklir ini merupakan energi yang diperlukan untuk memecahkan inti atau menjadi partikel-partikel penyusunnya. Semakin besar energi ikatan nuklir, maka semakin besar juga stabil inti atom tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada jumlah dan konfigurasi elektron, di mana elektron ini dapat dipengaruhi oleh kestabilan inti atom melalui gaya elektromagnetik yang bekerja antara inti atom dan elektron. Nah, elektron juga mempengaruhi kestabilan inti atom melalui efek penolakan Coulomb yang dapat membuat inti atom menjadi tidak stabil. Next.
Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pita kestabilan, di mana di kanan ini ada gambar pita kestabilan, yaitu di mana pita kestabilan sendiri adalah kestabilan suatu inti atom yang ditentukan oleh perbandingan jumlah neutron dan proton yang dirumuskan dengan N per Z. Di grafik tersebut merupakan hasil observasi di mana sumbu X menunjukkan jumlah proton dan sumbu Y menunjukkan jumlah neutron. Daerah biru ini dikenal dengan pita kestabilan di mana menunjukkan inti-inti yang stabil. Boleh next. Lalu di sini ada kategori inti berdasarkan nukleonnya. Nuklida di luar pita kestabilan memiliki sifat radioaktif. Inti yang tidak stabil akan mengalami peluruhan secara spontan agar mampu mencapai keadaan stabil, di mana kestabilan inti radioaktif ini dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada nuklida ringan yang mana Z lebih kecil dari 20, yang artinya memiliki jumlah neutron dan protonnya sedikit. Nuklida ini mempunyai jumlah proton kurang dari 20, dimulai dari hidrogen sampai kalsium. Nah, nuklida ringan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada inti ringan stabil Z sama dengan N atau N per Z sama dengan 1. Nah, contohnya itu di sini ada karbon yang mana N per Z-nya itu bernilai 1. Kemudian di sini ada inti ringan tidak stabil, Z tidak sama dengan N atau N per Z tidak sama dengan 1. Nah, di sini ada contohnya yaitu litium, di mana N per Z-nya itu sama dengan 1,33. Lalu yang selanjutnya itu ada nuklida berat, di mana artinya ini memiliki jumlah neutron dan protonnya banyak. Nuklida ini mempunyai jumlah proton yang lebih dari 20, dimulai dari skandium sampai organeson. Nah, contohnya itu di sini ada dua ya, ada inti berat stabil dan inti berat tidak stabil. Nah, yang inti berat stabil ini ada unsur Sn atau skandium, di mana N per Z-nya itu sama dengan 1,38. Lalu yang inti berat tidak stabil, N per Z lebih besar dari 1,5 atau N per Z kurang dari 1. Contohnya itu ada neptium. Di sini N per Z sama dengan 1,5. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai letak nuklida dalam pita keseimbangan, di mana yang pertama yaitu nuklida di atas pita kestabilan. Dalam hal ini syaratnya yaitu nuklida punya jumlah neutron lebih dari proton. Karena jumlah neutron lebih besar, maka untuk mencapai kestabilan harus mengurangi jumlah neutronnya melalui yang pertama yaitu memancarkan sinar beta. Akibat pemancaran sinar beta, maka neutronnya berkurang dan protonnya bertambah. Emisi ini merupakan perubahan neutron menjadi proton. Dirumuskan seperti berikut. Contohnya di sini ada peluruhan atom karbon menjadi nitrogen. Kemudian yang kedua yaitu melepaskan neutron. Proses ini jarang terjadi di alam, hanya beberapa inti radioaktif yang mengalami proses ini. Contohnya yaitu helium. Kemudian yang kedua yaitu nuklida di bawah pita kestabilan. Syarat nuklida syaratnya yaitu nuklida punya jumlah neutron kurang dari proton. Nah, karena jumlah proton lebih banyak, maka harus dikurangi dengan cara yang pertama melepaskan positron atau beta positif, di mana emisi sejenis elektron namun bermuatan positif. Emisi ini merupakan perubahan proton menjadi neutron. Contohnya di sini atom karbon melepaskan positron menjadi atom boron. Terus yang kedua yaitu menangkap elektron. Dalam hal ini, elektron orbital yaitu dari kulit K diserap oleh inti. Elektron tersebut bergabung dengan proton membentuk neutron. Kekurangan elektron pada kulit K
kemudian diisi oleh elektron dari kulit luar. Nah, perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit inti K disertai pemancaran energi berupa sinar X. Untuk contohnya yaitu di sini ada MO menjadi NB. Terus yang ketiga yaitu memancarkan proton di mana proses ini jarang terjadi. Contohnya pada sulfur menjadi fosfor. Kemudian yang ketiga yaitu nuklida di seberang pita kestabilan di mana terjadi pada nuklida yang mempunyai nilai proton lebih dari 83. Pada nuklida ini memiliki jumlah neutron dan proton yang berlebih. Nuklida ini menstabilkan unsurnya sendiri dengan memancarkan sinar alfa atau inti helium. Di sini PO menjadi PB. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada bilangan ajaib, di mana bilangan ajaib adalah nuklida dengan proton atau neutron sebanyak 2, 8, 20, 28, 50, dan 82. Juga 126 khusus untuk neutron. Di mana dalam inti atom itu terdiri dari sejumlah nukleon ajaib, memiliki energi ikatan rata-rata per nukleon yang lebih tinggi daripada yang diharapkan, berdasarkan prediksi dengan rumus massa semi-empiris, sehingga dinilai lebih stabil terhadap peluruhan nuklir. Jadi bilangan ajaib ini dalam kestabilan inti itu merupakan bilangan bulat yang positif, dan tentunya memiliki sifat-sifat khusus gitu dalam menjaga kestabilan inti atom. Nah, bilangan ajaib juga sering dikenalnya itu sebagai bilangan kulit atau bilangan magic number. Adapun beberapa contoh bilangan ajaib dalam kestabilan inti adalah yang pertama ini bisa kita lihat ya ada unsur helium, di mana bilangan ajaib pertama ini adalah 2 yang menyatakan bahwa inti dengan jumlah proton atau nomor atom sebanyak 2 ini seperti contohnya helium ini tuh sangat stabil gitu. Nah, yang kedua itu contohnya ada oksigen. Dia memiliki bilangan ajaib yaitu 8, yang menyatakan bahwa inti dengan nomor atom 8. Dia juga sama, sangat stabil. Nah, selanjutnya ada bilangan ajaib yang ketiga yaitu 20. Ada pada unsur atau atom kalsium, yang menyatakan bahwa inti dengan nomor atom 20 ini juga sangat stabil. Dan yang terakhir ada timbal ya, di mana timbal ini memiliki bilangan ajaib 82 yang menyatakan bahwa inti dengan nomor atom 82 sama sangat stabil. Jadi next. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan materi kestabilan inti yang telah dijelaskan tadi, adapun gitu ya analisis jurnal yang sudah kami analisis, yaitu mengenai menentukan kestabilan nuklida-nuklida berdasarkan massa inti per nukleon, di mana penulisnya itu adalah Dede Sunandar pada tahun 2016. Nah, di mana pada jurnal ini ya, dari judulnya saja dapat disimpulkan gitu bahwa jurnal ini tuh membahas tentang bagaimana menentukan kestabilan nuklida berdasarkan massa inti per nukleon. Ini adalah topik yang sangat penting gitu ya dalam fisika nuklir biasanya, karena kestabilan nuklida memiliki implikasi penting dalam bidang energi nuklir dan keselamatan nuklir. Nah, adapun dalam jurnal ini penulis membahas konsep massa inti per nukleon dan bagaimana massa ini mempengaruhi kestabilan nuklida. Massa inti per nukleon adalah rasio massa inti sebuah atom dengan jumlah nukleon di dalamnya. Semakin besar rasio ini, semakin tidak stabil nuklida tersebut. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan bagaimana menentukan kestabilan nuklida berdasarkan nilai massa inti per nukleon. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan data massa nuklida dari tabel massa nuklida yang diterbitkan oleh International Atomic Energy Agency, di mana dalam jurnal ini juga penulis menjelaskan tentang konsep energi pengikat nuklir dan bagaimana energi ini berhubungan dengan kestabilan nuklir. Nah, energi pengikat nuklir adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan proton dan neutron di dalam inti atom. Semakin besar energi pengikat nuklir, semakin stabil nuklida tersebut. Jadi, secara keseluruhan ya, jurnal ini itu memberikan penjelasan yang cukup baik tentang konsep kestabilan nuklida dan bagaimana menentukannya berdasarkan massa inti per nukleon tadi. Nah, namun untuk lebih lanjutnya penjelasan tentang aplikasi dari konsep ini dapat menjadi tambahan yang baik untuk jurnal ini gitu ya. Selain itu, jurnal ini juga dapat menjadi lebih baik dengan memberikan lebih banyak referensi yang mendukung penelitian penulis. Jadi inti dari atau
hubungan dengan kestabilan inti yang didapat dari jurnal ini, yang pertama, kestabilan inti ini ternyata dapat diprediksi secara langsung. Yang kedua, massa inti per nukleon juga dapat memprediksikan perbandingan kelimpahan di alam secara lebih akurat. Yang ketiga, massa inti per nukleon dapat digunakan untuk keperluan perhitungan energi ikat inti per nukleon. Dan kestabilan inti memiliki keseimbangan yang tepat pada massa per A sama dengan 1 pada 12C. Ready, next. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.